Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, tabarakallah. Alhamdulillah teman-teman, ketemu lagi di rumah Aura ya. Terima kasih yang sudah berkenan datang di sini. Semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat dan selalu bahagia. Oke teman-teman, ini kegiatan saya di pagi hari. Jadi saya tuh belum bikin sarapan nasi gitu karena ya agak-agak santai. Anak-anak Mas Jaler berangkatnya agak siang. Terus Mbak Tita juga sebenarnya tuh masih libur gitu ya. Nah ini saya pengen bikin cemilan dulu sama mau bikin teh. Nah kali ini saya nggak ngopi dulu ya karena kayaknya lambung saya itu sudah mulai nggak nyaman teman-teman. Nah kali ini saya mau goreng ubi teman-teman. Saya tuh punya ubi udah beli lama tapi alhamdulillah tuh masih awet ya, belum diolah padahal. Nah kali ini mau saya goreng dulu pakai tepung terigu, kemudian saya tambahkan pakai gula diabetamil gitu ya. Terus saya tambahkan mentega, lalu tambahkan garam. Kayak bikin pisang goreng aja gitu teman-teman. Terus ini saya mau bikin teh ya. Tapi tehnya itu nggak saya tambahin pakai gula, hanya teh tawar aja teman-teman. Oke, ini saya goreng dulu ubinya ya teman-teman. Jadi ubi goreng seperti ini tuh sebenarnya enak banget ya kalau dimakan pada saat hujan-hujan ataupun mendung, terus pagi hari gitu ya. Tapi kalau orang yang menjaga pola makan sehat biasanya sarapannya tuh nggak kayak gini ya teman-teman. Sarapannya itu pasti buah, putih telur gitu ya. Kalau niatan pengen makan seperti itu sih ada, cuman pelaksanaannya tuh kayak susah gitu ya. Apalagi kalau udah lihat gorengan, saya tuh nggak tahan nggak makan. Makanya nanti ini kalau ubinya udah selesai, maksudnya udah habis ya, karena saya tuh beli sekilo. Murah harganya itu 5.000 tapi ubinya manis. Baru saya goreng 2 nih teman-teman, jadi masih ada sisa 3 belum saya olah, jadi besok aja gitu. Alhamdulillah sarapan kali ini seperti ini aja, teh tawar sama ubi goreng. Nah lanjut teman-teman, saya mau beres-beres rumah dan itu masih berantakan banget. Ada tas yang kemarin baru pulang Bekasi itu belum saya beresin ya. Itu tasnya isinya kayak pakaian dalam gitu ya, random. Terus ada kayak skincare juga belum saya bongkarin gitu teman-teman. Mipil maksudnya satu-satu dulu lah ya. Terus ini saya mau beresin kamarnya Mbak Tita juga. Kamarnya juga udah berantakan banget. Jadi Mbak Tita itu mau beresin tapi harus disuruh gitu loh teman-teman. Nah ini saya kebutin dulu kasurnya ya. Sebenarnya ini tuh belum lama saya ganti. Jadi kemarin tuh pas saya di Jakarta, Mas Jaler boboknya di depan teman-teman, katanya spraynya tuh belum lama diganti gitu. Jadinya ya udah deh nanti aja. Toh ini juga nggak dipakai sih kamarnya, paling-paling kalau siang atau sore buat rebahan gitu. Cuman kalau Mbak Tita malam-malam kan tidurnya di belakang sama saya. Nah ini teman-teman berantakan banget ya meja riasnya. Jadi itu tuh bukan meja rias sih sebenarnya. Pokoknya lacinya isinya random, ada kertas-kertas, ada kayak skincare juga. Ya namanya punya anak gadis kan pasti udah mulai pakai skincare ya teman-teman. Karena saya memang ngasih tahu ke anak-anak nggak make upan nggak apa-apa, yang penting kulitnya itu dijaga supaya apa ya, sehat. Jadi nanti kalau usia kita udah banyak tidak timbul flek-flek hitam gitu loh teman-teman. Makanya dari sekarang itu memang saya cerewet banget ya, harus pakai sunscreen, harus pakai pelembab. Itu tuh yang basic banget, yang wajib banget kita pakai setiap hari sampai usia kita itu banyak. Kayak saya kan usianya udah banyak ya teman-teman, tapi saya nggak berani untuk skip sunscreen dan pelembab. Udah itu aja kuncinya. Itu hanya untuk sharing aja ya teman-teman. Oke lanjut ya. Setelah saya beresin kamar depan, kemudian saya beresin ruangan tengah ini. Nah itu ada baju yang belum saya setrika. Jadi kemarin pas saya pergi di Bekasi itu kan Mas Jaler bajunya dicuci sendiri ya, nggak di laundry. Kemudian belum saya setrika, baru saya lipitin aja. Nah
Nanti kalau pekerjaan ini udah selesai semua, rumah juga udah rapi, kan enak melakukan pekerjaan yang lain ya. Jadi sementara saya simpan di gudang depan dulu ya teman-teman sama tasnya. Nanti kalau udah beres semua baru deh saya rapi-rapiin pakaian gitu. Nah lanjut ya teman-teman, ini saya bersihin sofa. Jadi saya tuh lupa belum ngecas vakum. Jadi vakumnya itu nggak bisa nyala ya, nggak bisa dipakai untuk bersihin sofa. Jadinya saya bersihin menggunakan sapu lidi aja, sama aja ya digeblok-geblok. Cuman ya itu kalau pakai vakum kan debunya nggak kemana-mana, tapi kalau pakai sapu lidi itu tentunya debunya terbang-terbang ya. Kemudian saya lanjut bersihin kayak barang elektronik. Ini saya menggunakan kanebo yang lembab aja supaya debunya itu nggak kemana-mana ya teman-teman. Nah itu saya kelupaan ya kemarin salah beli parfum ruangan ya. Harusnya saya beli refill yang agak kecil botolnya, tapi ini kegedean jadi nggak bisa masuk ke alat otomatisnya teman-teman. Nah itu katanya wanginya tuh viral banget di TikTok ya, kayak wangi hotel menurut mereka sih. Tapi setelah saya buktikan, saya beli itu saya kurang suka ya. Itu wanginya kayak wangi-wangi kayu gitu loh teman-teman. Saya lebih suka yang wangi teh keraton dari zaman dulu gitu ya, karena baunya tuh kalau yang hijau wangi teh keraton yang merek Dahlia itu enak banget teman-teman, jadi nggak bikin pusing. Lanjut ya teman-teman, di bagian area ruang tengah itu udah bersih ya, udah beres. Belum saya lapin semua sih ya, yang penting nggak ada debu aja gitu ya. Kalau kemarin maksudnya kalau tadi itu kan debunya bisa untuk nulis. Nah ini udah dilap-lap jadinya ya lumayan bersih. Lanjut ya, sekarang di kamar belakang. Ini kamar belakang itu untuk saya sama Mbak Tita kalau malam teman-teman, saya bersih-bersihin aja. Pokoknya yang penting dibersihin dulu, belum detail banget bersihinnya ya. Nah itu ada tempat tidurnya Mas Dudul, dan kali ini Mas Dudulnya itu ya saya sedih banget karena 2 hari pergi ya main nggak pulang teman-teman. Saya udah cari kemana-mana kok nggak pulang-pulang gitu ya, jadi rasanya kayak nggak tenang, apalagi sekarang kan musim hujan ya. Takutnya nanti dia kehujanan atau kayak gimana gitu teman-teman ya. Ya sedikit agak lebay mungkin ya, walaupun hanya kucing kampung, namanya kalau udah disayang itu kan udah kayak anak ya. Nah sekarang saya beresin kamar ketiga, ini kamarnya kakak ya. Jadi kalau kamarnya kakak saya itu lebih hati-hati karena banyak banget kabel-kabel, terus ada laptop juga. Takutnya nanti kalau kegeser ataupun nanti saya beresin mindah-mindah itu takut salah ya. Jadi saya beresin atau bersihin yang penting-penting aja, terutama kayak kasurnya, terus selipin sarung, selimut kayak gitu. Terus itu udah mulai kotor jadi saya bersihin. Tapi kalau maksudnya kalau spraynya itu pas kemarin saya pulang itu tak suruh ganti gitu loh. Jadi ini baru berapa hari ya, baru sehari diganti gitu teman-teman. Nah untuk kamarnya kakak udah selesai, lanjut saya nyapu. Dimulai dari kamar belakang ya. Tapi kalau dapur itu saya nyapunya beda ya teman-teman. Jadi tersendiri gitu, tidak saya tarik ke depan. Biasanya saya kumpulin kemudian disapu menggunakan sapu kecil gitu. Oke teman-teman, ini udah sampai depan ya, udah sampai teras nyapunya, dan kemarin pas pulang itu ternyata tanamannya pada mati, tinggal tanaman sansevieria atau lidah mertua ini ya yang masih hidup, sama tanaman apa ya itu namanya dolar apa gimana gitu ya teman-teman. Jadi tanaman yang di depan itu di dekat motor, yang di sebelah gerbang itu semuanya saya buangin.
supaya apa ya, supaya nggak riweh gitu loh ngelihatnya tanaman pada mati gitu teman-teman, terus mau saya tanam lagi kan malah repot ya, karena saya memang setiap bulan juga kan pasti insya Allah sih pergi ke Bekasi ya. Jadi ya masih wirawiri gitu ya teman-teman, kadang-kadang 10 hari di sana, 20 hari di Purbalingga gitu ya, karena semuanya memang harus saya urusin ya, walaupun Pak suami jauh LDM-an ya, paling nggak saya harus ada waktu untuk beliau ketika beliau tuh belum bisa pulang ke rumah gitu. Terus saya juga masih bisa ngurusin anak-anak ya, seperti ini namanya ibu rumah tangga ya teman-teman. Uh, Resikonya orang LDM-an tuh kayak gini ya, dan juga biayanya tentu lebih banyak karena kan 2 dapur ya. Makanya insya Allah nanti kalau anak-anak mau lulus gitu ya, kita hijrah semua ke sana. Bismillahirrahmanirrahim ya. Doakan semoga semuanya lancar ya teman-teman. Beres-beresnya udah selesai. Nah, untuk ngepelnya nanti sore aja teman-teman. Sekarang saya mau nyuci baju dulu karena udah banyak banget cuciannya. Jadi saya tuh nyimpen pakaian kotor langsung di tabung mesin cucinya ya teman-teman, karena saya nggak punya wadah untuk naruh pakaian kotor. Nah, kalau mau nyuci tinggal dipilihin aja, dipisah-pisahin seperti ini gitu. Nah, jadi teman-teman saya nyuci bajunya itu 2 kali gilingan ya. Saya pisahin dulu pakai ember gitu, karena mesin cuci saya itu nggak bisa untuk nyuci baju terlalu banyak. Bisa, cuman ya sangat-sangat tidak bersih gitu. Karena nggak tahu kenapa ini mesin cucinya itu tidak terlalu kencang muternya teman-teman. Mungkin bisa jadi karena harga mempengaruhi kualitas ya. Ini harganya murah banget teman-teman, hanya 2 jutaan gitu satu tabung. Makanya ya menurut saya sih kurang ini ya, kurang bersih sih menurut saya. Oke teman-teman, ini lanjut saya nyuci botol-botol yang di kamar kakak ya, karena kakak tuh memang suka minum air mineral atau putih di kamar gitu, tapi ya itu botolnya nggak ditaruh lagi di dapur ya, jadinya numpuk di kamar. Nah, kebetulan saya pas lagi beresin lihat, ya udah saya ambil aja, taruh di belakang dan langsung saya cuci lagi. Nah itu teman-teman, saya juga ngerebus air lagi karena rencananya sih pengen bikin teh lagi. Jadi tehnya itu nanti mau saya bikin teh manis, saya taruh di kulkas. Jadi ketika anak-anak pulang dari sekolah gitu ya, maksudnya si kakak pulang ya kuliah, itu dia bisa minum teh manis yang dingin, atau nanti tinggal ditambahin pakai es batu, kayaknya seger banget ya. Daripada beli teh kemasan yang botolan atau gelas itu kan bahaya banget ya, nggak bagus. Lebih baik bikin sendiri teman-teman. Oke lanjut, sekarang saya mau masak untuk makan siang. Jadi karena saya belum belanja mingguan ya, saya masih ada jagung, terus ada cabai-cabean yang penting ya. Nah saya bingung pengen masak apa, tapi kok dalam hati pengen banget yang namanya kangkung nih teman-teman. Entah itu jagungnya mau saya bikin bakwan atau apa gitu ya, tapi kok rasanya pengen kangkung. Jadi kayaknya nanti setelah ini saya mau pergi ke warung untuk beli kangkung ya. Nah kali ini saya pengen masak yang sederhana aja dan yang gampang ya. Akhirnya ketemunya telur lagi. Saya bikin telur dadar aja teman-teman, tapi telur dadarnya yang polosan aja, nggak pakai bawang-bawangan gitu ya. Telur dadar orak-arik seperti ini saya potongin kecil-kecil gitu ya. Pokoknya kalau makan yang seperti ini yang apa adanya malah justru enak banget. Yang penting tuh ada sambal. Jadi telur dadarnya ya kayak gini ya, agak-agak coklat gitu teman-teman, rasanya tuh enak banget, gurih ya. Cuman ada garam sama kaldu jamur aja. Kemudian ini saya goreng tomat, daun jeruk, bawang merah, bawang putih, sama cabai rawit merah. Jadi saya kali ini pengen bikin sambal terasi tomat goreng teman-teman. Saya bayangin makan telur dadar sama sambal sama kangkung kok kayaknya enak banget, nikmat banget ya. Karena kemarin selama di Jakarta itu saya nggak makan seperti ini teman-teman. Selama di Bekasi maksudnya, saya nggak makan makanan yang kayak gini ya. Jadinya kali ini mumpung di rumah, ya udah saya makannya itu seperti ini lagi gitu. Nah sambalnya itu selalu saya gorengin daun jeruk ya, supaya sambalnya itu wangi teman-teman. Karena saya juga nggak punya jeruk sambal yang kecil-kecil gitu ya.
Sambalnya udah jadi, kemudian saya lanjut mau bikin tumis kangkung nih teman-teman. Nah, minyaknya itu yang tadi bekas untuk goreng cabai aja ya, jangan dibuang karena masih ada terasi-terasinya yang tertinggal gitu. Jadi sekalian aja untuk numis kangkung ya, karena memang kalau numis kangkung itu saya pakai terasi supaya kangkungnya itu lemes teman-teman ya. Nah, untuk bumbunya itu bawang merah, bawang putih, terasi, terus gula, garam ya, seperti numis pada umumnya aja sih. Jadi kalau tumis kangkung yang versi kampung itu kan pakai terasi, kadang-kadang pakai tante semangit gitu ya. Tapi kalau untuk cak kangkung biasanya lebih banyak bawang putihnya, kuahnya agak banyak, terus ditambahin pakai merica bubuk. Itu sih menurut saya ya. Nah, saya kepengen itu tumis kangkung yang kampung, yang deso gitu loh teman-teman. Kemudian tambahkan gula pasir, garam, dan penyedap kaldu jamur ya. Udah kayak gini aja, Masya Allah ini tuh enak banget, nikmat banget. Pokoknya menu kayak gini tuh sederhana tapi bagi saya tuh ngangenin banget. Oke, cukup sekian dulu video saya kali ini. Terima kasih banyak buat teman-teman yang sudah menonton dari awal sampai akhir. Jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.